Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini, kiranya Bapa yang baik Tuhan akan memberikan kami Tuhan hikmat juga Tuhan mengenai perkataan-perkataan Kristus di atas kayu salib. Perkataan yang keempat dan kelima ini Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini, sehingga ketika kami mengalami Tuhan, kita merayakan Jumat Agung, maka kami sudah siap Tuhan untuk melihat dan mendengar, bahkan memahami mengapa Kristus Yesus harus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan Tuhan bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan pulang dari tempat ini penuh dengan kemenangan. Kami akan pulang dari tempat ini penuh dengan pengertian bahwa benar-benar Allah yang kami sembah, Dia Allah yang rela berkorban bagi kami. Kami manusia yang hina dina, yang tidak berguna, bahkan jauh Tuhan daripada kesempurnaan. Tetapi Tuhan mau membuat kami seperti Yesus, mau membuat kami sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji Tuhan kalau hari ini kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini karena kebaikan Tuhan semata-mata. Dan hari ini kalau kita semua baik-baik saja, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan tentang perkataan keempat dan kelima, yaitu Eloi Eloi lama sabachthani, dan yang terakhir kita akan lihat aku haus. Sebelum nanti kita minggu depan atau hari Jumat tepatnya kita akan mengalami merayakan Jumat Agung yang luar biasa. Ayo kita buka kebenaran firman Tuhan pada Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ke-34. Markus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai ke-34. Lalu Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan, Markus 15 ayat 33 dan 34. Nanti kita akan sambung dengan Yohanes pasal 19 ayat 28. Saya baca pada ayat yang ke-33, nanti kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ayat 34 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ayo kita buka satu lagi, Yohanes pasal 19 ayat 28. Cuman satu statement doang ya, Yohanes 19 ayat 28. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Simpel ya, Yohanes 19 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di Markus pasal 15 ayat 33 sampai 34, di sini sangat jelas dikatakan di sini Markus 15 ayat 33 sampai 34, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat jam 12 siang itu berarti jam yang sedang terik-teriknya. Panas-panasnya sedang benar-benar matahari ada di atas kepala kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ada jam 12 yang sedang terang-terangnya, tiba-tiba ada kegelapan yang luar biasa. Kegelapan ini bukan hanya kegelapan yang hanya 5 menit, yang hanya 10 menit, yang hanya 15 menit, atau mungkin 30 menit.
Tapi kegelapan ini berlangsung kurang lebih berapa lama? 3 jam. Berarti secara tidak langsung alam semesta hari itu bersedih. Alam semesta hari itu berduka cita. Karena apa? Karena kematian seorang yang benar, yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita bisa melihat di sini, alam mengerti ada ketidakadilan. Alam mengerti ada kegelapan di dalam hati manusia. Alam mengerti bahwa hari itu seharusnya Kristus tidak mati di atas kayu salib. Alam mengerti mengapa ini bisa terjadi. Ini karena kedegilan hati seorang manusia. Kedegilan hati banyak ahli filsafat, ahli Taurat, orang Farisi. Begitu menghukum Yesus, bahkan hakim-hakim membuat Yesus akhirnya harus terkapar mati di atas kayu salib. Alam mengerti ada ketidakadilan. Alam mengerti ada kegelapan di dalam hati manusia. Yang jadi pertanyaan menarik, waktu Allah Bapa menjadikan dunia ini, alam itu dikuasai oleh manusia atau alam itu dikuasai oleh setan? Alam dikuasai oleh manusia. Alam mengerti tentang betapa berdukanya dunia saat itu. Akan tetapi konyolnya, akan tetapi sungguh sangat degil hati manusia. Manusia tidak mengerti saat itu ada ketidakadilan. Manusia tidak mengerti saat itu ada kebobrokan yang paling bobrok di antara yang bobrok. Dosa yang paling kelam, dosa yang paling gelap. Oleh karena itu dunia tidak akan pernah ada lagi dunia gelap selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Itu menandakan bahwa alam tahu ada sesuatu sedang terjadi. Alam bisa memahami, alam bisa mengerti. Tetapi manusia yang notabene dijadikan Tuhan spesial, khusus, berbeda dengan alam, berbeda dengan binatang, berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan semua langit, bumi, air. Semuanya berbeda dengan manusia karena manusia mempunyai roh. Tapi sungguh tragis dan sungguh tidak dapat dimengerti. Manusia yang mempunyai hati, manusia yang mempunyai Roh Kudus, manusia yang mempunyai rohnya Allah, dia tidak mengerti tentang sesuatu yang terjadi yang tidak adil, sesuatu yang terjadi yang kacau, sesuatu yang terjadi kegelapan. Manusia tidak mengerti karena manusia saat itu sedang ditutupi oleh dosa. Hatinya penuh dengan dosa sehingga mereka hanya bisa melihat, mereka hanya bisa menyetujui ketika hakim memutuskan Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, manusia nggak mampu memahami kehendak Allah, tetapi alam mampu memahami kehendak Allah. Luar biasa ya. Berarti kita bisa melihat di sini betapa Tuhan memberitahukan kepada kita semua di tempat ini bahwa rupa-rupanya kalau sampai manusia yang punya kuping, yang punya hati, yang punya pikiran, yang punya segala-galanya, bahkan punya roh, diberitahukan berkali-kali oleh kebenaran firman Tuhan, tapi tidak pernah mengerti, satu saat kelak Tuhan tidak akan pernah lagi pakai manusia. Yang percaya katakan amin. Dia tidak akan pernah lagi sekalipun memakai manusia. Karena apa? Dia akan pakai alam untuk membuat manusia mengerti ada dosa, ada kegelapan, ada kekelaman selama 3 jam yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Yang memahami itu adalah alam semesta. Alam mengerti bahwa hal itu terjadi. Itu bukan karena apa-apa, tetapi alam benar-benar berduka. Matahari berduka, bulan bintang berduka, semuanya berduka. Dan dukanya itu adalah ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, betapa pekat dan gelapnya hati manusia, betapa pekat dan gelapnya dosa saat itu. Oleh karena itu perkataan Kristus di atas kayu salib ada 7, dan itu terjadi 3 jam. 7 perkataan 3 jam. Yang pertama apa saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga,
Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Oleh karena itu yang keempat, hari ini kita akan belajar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kelima, aku haus. Minggu depan kita akan menyelesaikan ini. Sudah selesai. Dan yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawamu. Bapak ibu saudara yang terkasih, Yesus sedang mengerjakan dengan hal yang berat. Yesus sedang mengerjakan dengan penebusan dosa yang begitu mahal. Ini tidak main-main saudara. Jam 12 sampai jam 3 sore itu segala sesuatunya selesai. Jam 12 berarti itu titik puncak. Pengucapan puncak apa yang diucapkan oleh Kristus Yesus atau Yesus Kristus ketika dia sedang puncak-puncaknya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jam 12 dia berteriak seperti itu. Jam 12 terjadilah kegelapan yang begitu gelap, yang tidak ada bandingannya. Dan kita akan melihat dari sisi aspek teologisnya. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya sungguh tidak mungkin dan sungguh mustahil satu pribadi, ada Yesus, ada Allah di dalam satu pribadi, tiba-tiba Allah meninggalkan dia. Karena dari awal sudah dibilang, firman dan aku akan terus bersama-sama. Aku adalah firman dan firman adalah aku, dan aku akan bersama-sama. Tidak akan ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan Yesus Kristus terhadap Allah Bapa di surga. Yang dapat memisahkan itu semua hanya dosa. Ini benar-benar merupakan satu paradoks yang tidak main-main. Anak Allah ditinggalkan, sungguh tidak mungkin. Saudara yang terkasih, seringkali kita ingin memahami mengapa ya kita bisa menjadi pengikut Kristus. Mengapa ya kita bisa percaya? Hari ini kenapa kita hari ini bisa percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan? Sedangkan orang-orang lain nggak ada yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita bisa percaya, itu adalah anugerah dan karunia yang besar buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Allah kita yang pernah mati. Tidak ada Allah lain. Allah lain itu selalu Superman. Allah lain itu selalu super kudus. Allah lain itu selalu tidak pernah gagal. Allah itu luar biasa. Allah itu tinggi. Allah itu tidak dapat dilihat. Allah itu agung. Allah itu segala-galanya. Tapi buat kita orang percaya, Allah itu pernah menjadi manusia. Allah itu pernah menjadi setara dengan manusia, mengosongkan dirinya. Dia rela mengosongkan, dia rela turun dari surga, dia rela melakukan segala-galanya. Itulah Allah yang kita sembah, dan itu tidak akan pernah masuk akal bagi orang-orang di luar kekristenan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang percaya katakan Jadi kalau kita bisa percaya hari ini kepada Tuhan kita yang kita sembah, itu tandanya, itu anugerah yang benar-benar besar buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Besar sekali. Tidak sembarangan orang bisa percaya. Orang kaya belum tentu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang hebat, orang pintar, mungkin sekelas Albert Einstein, mungkin sekelas orang-orang yang jenius, itu belum tentu percaya. Apalagi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Yesus Kristus adalah temannya, menganggap Yesus Kristus adalah sebangsanya. Yesus Kristus sama-sama manusia, bukan mungkin, tidak mungkin Yesus Kristus itu adalah Allah. Tapi kalau hari ini, sampai hari ini, ketika kita mendengar Yesus itu adalah Tuhan, ketika kita percaya Yesus Kristus mati bagi kita, kita percaya bahwa Dia layak akan menyelamatkan kita, kita percaya bahwa Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita percaya Dia telah menyediakan tempat yang terbaik di surga. Itu karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup kepada kita semua, sehingga kita bisa percaya. Yang percaya katakan amin. Dahsyat. Kepercayaan seperti inilah yang tidak akan terjadi bagi orang-orang yang sebenarnya, saudara, ini adalah campuran antara logika dan iman. Iman dan logika berjalan bersama-sama. Dan kadang-kadang iman dan logika ini berjalan berseberangan. Itulah yang dinamakan paradoks. Di satu pihak tidak masuk logika, tapi di satu pihak benar. Di satu pihak masuk logika, tapi di satu pihak tidak benar.
paradoks, dua hal yang saling berjalan, saling berlawanan, tetapi di ujungnya ketemu satu kebenaran. Itulah Allah yang kita sembah. Bangga nggak Bapak Ibu Saudara punya Allah yang seperti demikian? Eloi, Eloi lama sabatani. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yesus itu mengosongkan diri. Yesus itu percaya bahwa ketika dia mengosongkan diri, dia bisa menyelamatkan umat manusia. Coba kita buka Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, mohon Bapak Ibu Saudara baca. 1, 2, 3. Amin. Mereka Yesus ini mengosongkan diri. Allah turun mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Begitu nista, begitu rendahnya Allah yang begitu luar biasa. Dia mau menjadi manusia. Dan yang ke-8, saudara, saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh Allah. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Betapa mahalnya ketika seluruh tubuhnya, seluruh rohnya. Saya sering membayangkan begini, mengapa Yesus itu ditinggalkan oleh Bapa? Karena pada saat itu Yesus itu benar-benar Bapak Ibu Saudara pernah tahu coklat yang kalau ditaburkan di atas es krim, pernah lihat? Melt semua dari atas sampai bawah semua. Atau paling gampangnya gini deh, saudara sering nggak lihat di tikungan sini kalau ada orang yang suka nari-nari pakai apa tuh putih-putih dicat, lihat nggak? Bayangkan kan seperti itu. Dan itu kalau kita bayangkan kalau coklat juga dilumuri seperti itu, tidak ada satupun dari ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh semua, dilumuri oleh apa saudara? Dosa. Jadi Allah Bapa melihat di atas, ini orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Padahal Kristus tidak pernah berbuat dosa. Dosa siapa itu semua? Dosa kita. Dosa siapa itu semua? Dilumuri oleh dosa sehingga tidak ada satu titik pun Kristus tubuhnya saat itu, rohnya saat itu dia tidak berdosa, tidak ada. Semua tubuh, jiwa dan rohnya saat itu Kristus dilumuri, dipenuhi, dibanjiri oleh dosa. Sehingga Allah Bapa di surga memalingkan wajahnya dan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan macam ini sebenarnya sudah terjadi 1000 tahun sebelumnya. Coba kita lihat Mazmur pasal 22 ayat 23. Ini teriakan Daud. Dan semua notabene teriakan Daud ini bisa sama terjadi 1000 tahun kemudian. Pas, tidak ada yang meleset. Mazmur berapa tadi? Mazmur pasal 22 ayat 2, 3 dan seterusnya ya. Kita baca satu-satu saja sambil kita bahas kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 22 ayat berapa tadi? 2, 3 ya. Saya bacakan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jelas kan? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3 Bapak Ibu Saudara mohon dibaca. 1, 2, 3. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat yang kelima. Padamu yang kami percaya, dan engkau menemukan mereka. Dia sedang bargain sama Tuhan.
Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7. Tetapi aku. Ayat 7. Tetapi aku ingin ulat dan bukan orang. Waduh. Celah. Celah bagi manusia. Dihina. Ini pewahyuan siapa nih? Yesus. 1000 tahun sebelum itu Daud berteriak di dalam kitab Mazmur ini dan sama persis. Yesus dihina, dia bagaikan ulat yang tidak berdaya, dia dihina, dia dianiaya, saudara. Ayat yang ke-8. Semua yang melihat aku apa, saudara? Mengolok-olok aku. Itu sama ketika Yesus Kristus ada di atas kayu salib, diolok-olok, saudara. Terus kita lihat lagi, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 9, Bapak Ibu Saudara mohon dibaca. 1, 2, 3. Ia menyerah pada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Tapi tidak dijawab oleh Allah. Ayat yang ke-10, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, tuh saudara. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Oleh ayat 12 dibaca satu kali lagi, 1, 2, 3. Janganlah menjauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong. Sama seperti Kristus di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Termasuk Allah Bapa tidak mau menolong. Allah Bapa di surga memalingkan wajahnya. Kenapa, saudara? Karena Yesus Kristus hari itu sedang dalam keadaan dilumuri oleh lumpur dosa. Dia tidak lagi ada yang terlihat. Saudara, dia tidak berdosa. Dia tidak pernah berdosa. Tetapi dia dilumuri oleh dosa. Sehingga Allah Bapa memalingkan wajahnya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu bukan teriakan perpisahan. Tapi itu adalah teriakan sebuah persatuan. Eloi, Eloi lama sabachthani. Daud memberikan gambaran bahwa ternyata Allah yang akan lahir, anak Allah yang akan lahir, Yesus Kristus lebih dari 1000 tahun dari kitab Mazmur, itu akan mengalami olok-olok, akan mengalami aniaya, akan mengalami segala sesuatu, ditusuk, dicambuk. Kenapa? Karena memang itulah nubuatan yang sudah terjadi. Dan oleh karena itu kita semakin mengerti. Eloi, Eloi lama sabachthani. Seringkah kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah menjawab doa kita satupun. Kenapa, saudara? Mungkin kita dilumuri oleh dosa, mungkin Allah belum berkehendak, dan mungkin yang terakhir adalah belum waktunya Tuhan untuk Tuhan menjawab doa-doa kita. Eloi, Eloi lama sabachthani itu menunjukkan kerelaan untuk Yesus berpisah dengan Bapaknya. Saya mau tanya satu hal sama kita semua. Waktu Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, apakah Yesus takut mati? Apakah kenapa, saudara? Kira-kira Yesus takut mati? Yesus kenapa dia sampai berteriak, Eloi, Eloi? Kayak kalau kita kan sering berteriak ya, Tuhan tolong jangan tinggalkan aku. Itu berteriakan-teriakan ketakutan. Teriakan manusia, Tuhan tolong, Tuhan kalau tidak Tuhan tolong aku akan mati besok. Tuhan tolong kalau Tuhan tidak tolong, jangan tinggalkan aku Tuhan kalau Tuhan tidak tolong. Besok aku nggak makan. Itu teriakan ketakutan. Itu teriakan kekhawatiran. Itu teriakan kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi teriakan Yesus di atas kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengandung arti apa, saudara? Satu arti yang paling luar biasa. Dia ngeri berpisah dengan Bapa di surga. Kengerian ketika Allah memalingkan wajahnya. Dia tahu bahwa Allah itu sedang memalingkan wajahnya. Dia sangat mengerti karakter dan sifat Bapaknya. Kita, orang percaya, seringkali tidak mengerti tentang Tuhan itu sedang marah sama kita, Tuhan sedang tidak peduli sama kita, atau Tuhan sedang sayang sama kita. Itulah kita manusia. Dengan segala keberadaan kita, dengan segala atribut kita, kita seringkali tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Dan kita tidak pernah berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada haleluya, Bapak Ibu Saudara? Itulah kita sebagai manusia yang seringkali tidak mengerti, seringkali tidak paham, seringkali tidak tahu. Apakah Allah masih berkehendak? Apakah Allah masih berkenan? Apakah Allah masih memberkati pelayananmu? Apakah Allah masih memberkati pekerjaanmu? Seringkali Dia memberikan segala sesuatu. Dia memberikan bisnis, Dia memberikan usaha, Dia memberikan pekerjaan, Dia memberikan keluarga. Tapi seringkali kita tidak sadar ketika Allah sudah tidak berkenan terhadap segala sesuatunya itu. Karena apa? Kita seringkali mendewakan, kita seringkali jatuh dalam dosa, kita seringkali berbuat yang mengesalkan dan menyakiti hati Allah kita. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan menarik. Ini yang menjadi pemikiran yang kritis dari kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kita jangan seperti demikian. Eloi, Eloi lama sabachthani itu membuktikan bahwa Kristus itu begitu ngeri berpisah dengan Bapaknya. Padahal Yesus dan Bapa adalah satu. Saya mau tanya, kalau ada orang tanya, baik orang seberang agama apapun, kalau ditanya begini, kenapa? Apakah benar yang mati itu Yesus atau Bapa? Nah, saya mau tanya nih, supaya kita ngerti nih pemahaman-pemahaman seperti ini. Yang mati sebenarnya di atas kayu salib, itu Yesus atau Bapa? Oh, yang benar, Yesus. Bapaknya mati nggak? Kan dia satu roh. Roh siapa yang mati? Bingung kan? Roh siapa yang mati? Roh Bapa. Berarti Allah mati dong. Kenapa Allah nggak mati? Loh, Yesus disalib di atas kayu. Yesus itu adalah Allah. Allah itu adalah Bapa. Bapa naik ke atas kayu salib, Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus disalib, matilah dia. Secara mati juga nggak rohnya? Kenapa tidak mati rohnya? Adakah penjelasan yang bisa menjelaskan ini semua? Penjelasannya seperti ini, saudara. Saya lagi berpikir-pikir dan saya dapat satu penjelasan ini yang membuat saya menjadi lebih semangat dalam melayani Tuhan. Tahu nggak apa, saudara? Begini. Yesus itu yang mati adalah tubuhnya. Rohnya tidak. Ada nggak contoh di dunia ini? Paling gampang ini. Kenapa saya katakan Alkitab? Saya mau tanya, Alkitab firman Allah? Ada pewahyuan Allah? Saya mau tanya, Alkitab ini bisa dibakar? Bisa hancur? Firmannya hancur nggak? Dahsyat! Itulah Allah kita. Yang percaya katakan amin. Itu yang saya langsung, oh iya benar. Ini firman Allah. Ini mau dibakar, mau dihancurkan, mau diapa-apain. Firman Allah ini tetap hidup. Yang hancur hanya sebatas kertasnya. Yang hancur, yang mati hanya sebatas Yesus sebagai manusia. Bukan Yesus sebagai Allah. Makanya kalau saudara tanya berkali-kali, kenapa waktu dia ada di Taman Getsemani dia berdoa sampai peluh, itu sampai peluhnya seperti darah. Dia takut, dia khawatir, dia takut tidak diterima, bukan sebagai Allah. Dia itu hari itu sebagai manusia. Terus saudara akan bilang gini, waduh Pak, berarti Yesus itu punya kepribadian ganda dong. No, kepribadian ganda itu lain. Kepribadian ganda itu kadang benar, kadang salah. Itu ada namanya di rumah sakit jiwa. Itu kepribadian ganda. Kadang begini, kadang begitu. Tapi semuanya itu, kalau kepribadian ganda itu, gini. Yesus itu bukan kepribadian ganda. Karena kenapa? Dia dua-duanya selalu mengandung hal yang positif. Sedangkan kepribadian ganda, yang satu baik, yang satu jahat. Tarik-menarik antara baik dan jahat. Itu kepribadian ganda. Tapi Yesus dia tidak kepribadian ganda. Dia dua-duanya baik, dua-duanya benar, dua-duanya berkorban. Allah Bapa berkorban, Yesus berkorban untuk kita semua yang mati, yang sudah berdosa. Dia rela menebus kita mati di atas kayu salib. Itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saudara yang terkasih, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya? Itu karena dia rela. Bukan karena dia tidak berdaya.
Yesus berdaya nggak, saudara? Berdaya. Yesus bisa nggak bilang tidak mau? Bisa. Dia bisa nggak bilang tidak, aku tidak mau minta tolong? Bisa. Itu bukan teriakan minta tolong, tapi teriakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan penyatuan antara dia dengan Bapa di surga. Kenapa saya bilang penyatuan? Saat itu berpisah, ya. Manusianya Yesus habis. Yesus bertemu dengan Bapa di surga, menyatu dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah sisi teologis yang akan kita pelajari terus. Allah memalingkan wajahnya kepada Yesus karena Yesus penuh dosa, penuh berlumpur dosa. Dan dia tidak ingin berpisah dengan Bapa di surga hanya karena dosa. Dan Yesus menang, menaklukkan keinginan, menaklukkan kemauannya. Padahal hari itu dia masih 100% manusia di atas kayu salib. Tidak mudah. Jadi jangan sampai kita berpikir begini. Tenang aja, dia bisa tahan di atas kayu salib, bisa hebat, bisa bertahan sampai mati karena ada rohnya Allah menguatkan dia. Tidak. Saat itu Yesus itu benar-benar sebagai 100% sebagai manusia, dan dia mati saat itu sebagai manusia, dan dia rela mengosongkan dirinya dari segi rohnya itu sebagai Allah, tetapi dia benar-benar mengalami kalau Allah. Dia tidak akan pernah mengalami dicambuk, dia tidak akan pernah mengalami berdarah-darah, dia tidak akan pernah mengalami hal-hal lain, tapi karena Yesus 100% manusia, dan hal itu tidak mudah. Tidak mudah. Dia kalah untuk menang. Yang percaya katakan, dia rela mati, dia rela kalah untuk kemenangan kita umat yang percaya. Saudara yang terkasih, seringkali terjadi tarik-menarik yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seringkali terjadi. Satu saat mungkin kita ingin melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, tapi di satu saat tubuh kita lemah. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita nggak merdeka terhadap dosa yang sudah kita buat. Dan itu seringkali menyebabkan kita semua ini terkungkung terus menerus di dalam dosa. Saudara, saya sempat berpikir begini. Kadang-kadang kita berpikir begini. Tuhan, kok bisa ya orang yang seringkali kurang ajar sama Tuhan, seringkali orang yang gak setia sama Tuhan, seringkali orang yang gak pernah memberi, pelitnya minta ampun sama Tuhan, tapi kok Tuhan tetap jaga dia baik-baik aja ya hidupnya? Seringkali nggak kita berpikir seperti demikian? Halo? Kok orang yang kurang ajar, bahkan ada saya kepikir begini. Kenapa orang yang kurang ajar sama Tuhan ya, bukan sama manusia lagi, sama Tuhan dia kurang ajar. Dia maki-maki Tuhan, dia bargain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu begini, hidupku begini Tuhan. Aku berdoa, engkau tidak jawab. Aku berdoa setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mungkin saudara akan marah sama Tuhan. Saya mau katakan begini. Kalau Tuhan tidak marah sama kita, itu adalah anugerah yang besar. Sebab kalau Tuhan marah sama kita, hari itu juga, kalau kita kurang ajar sama Tuhan, ditempeleng sama Tuhan, inna ilahi wa inna ilahi rojiun, langsung mati saudara. Jadi untuk kurang ajar sama Tuhan, kita itu tetap butuh kasih karunia-Nya Tuhan. Saya katakan nih, statement itu jelas. Untuk kita kurang ajar sama Tuhan saja, untuk kita melawan Tuhan, itu tetap butuh kasih karunia-Nya Tuhan. Ya apa ya? Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, ditempeleng, salahnya tempeleng, salah sedikit tempeleng, mati saudara. Ada amin? Untuk kurang ajar sama Tuhan aja kita perlu kasih karunia-Nya Dia. Dahsyat. Kita seringkali kurang ajar sama Tuhan. Kita seringkali marah sama Tuhan. Kita seringkali ngedumel sama, bersungut-sungut sama Tuhan. Tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ya biar. Bukan Tuhan biarinin. Tuhan urunkan kasih karunia-Nya. Sebab kalau tidak, maaf, saudara sudah diberkati Tuhan. Saudara sudah luar biasa sama Tuhan. Tapi saudara nggak pernah bayar perpuluhan, saudara nggak pernah memberikan persembahan. Ini buat pemusik juga nih.
ya kan? Yang saya lihat jarang nih memberikan persembahan. Ada haleluya? Musik besok-besok mesti siapkan ya, persembahan. Ya, yang kolekte juga saya lihat di semua gereja itu pasti tetap diedarkan, siapkan tetap, walaupun main gitar kan sebentar tangannya nyomot dikit, jebret, paling hilang satu not. Drum juga hilang, cepret, hilang satu. Tapi berikan tetap yang terbaik. Karena bukan karena kalian melayani itu sudah berkenan sama Tuhan, ya. Tapi pemberian itu juga tetap Tuhan butuhkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan itu sudah tidak punya kasih karunia. Sementara kita diberkati Tuhan, sementara kita diberkati dengan luar biasa. Waktu kita masih susah, Tuhan, aku berikan Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Wah, ternyata saudara diberkati. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya saudara terlibat dengan berbagai macam hutang, berbagai macam keinginan, berbagai macam ini, sehingga untuk perpuluhan pun saudara nggak pernah lagi memberikan buat Tuhan. Please be careful. Bukan suara Kurniawan, suara Tuhan. Gereja tidak memerlukan perpuluhan. Terus terang. Karena gereja bisa hidup dari Tuhan, bukan dari perpuluhanmu. Tapi engkau tidak akan bisa hidup tanpa engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan. It is very clear. Ya, saya ingatkan ini buat kita semua. Bukan buat saya, tapi buat kita semua. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini, para jemaat, please consider it. Tolong pertimbangkan ini dalam hatimu yang paling dalam. Saudara akan bilang, Pak, saya kan hamba Tuhan, tidak punya penghasilan. No. Soal penghasilan, soal tidak punya penghasilan. Tapi ketika engkau sisihkan untuk Tuhan, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Saya setiap kali saya keluar kemanapun saya dapat pelayanan, dimanapun saya punya berkat seberapa, saya tetap menyisihkan persepuluhan saya. Walaupun saya sudah memberikan mungkin 20%, 30% ke gereja ini, tapi saya tetap dimanapun saya melayani, dimanapun saya mendapatkan berkat lebih, saya tetap memberikan ini. Karena saya khawatir suatu saat kalau saya tidak melakukan hal itu, ya, bukan merupakan keterpaksaan, tapi saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan saya mengerti kalau sampai hal itu bisnis saya dicabut, pekerjaan saya dicabut, pelayanan saya dicabut dari Tuhan, selesai. Saya nggak berani melakukan hal itu. Even 1 sen pun saya tidak berani. Karena itu adalah milik Tuhan, dan saya bukan garongnya Tuhan. Saya bukan pencurinya Tuhan. Saya adalah manusia yang masih punya hati untuk bisa berkorban yang terbaik bagi Tuhan. Itu saja. Dan saudara hati-hati, untuk itu kita masih diberikan karunia. Kadang-kadang saya berpikir, oh ya, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kasih karunia buat jemaat. Tuhan masih memberikan kasih karunia buat jemaat-jemaat di tempat lain yang mungkin seringkali lupa, seringkali seringkali tidak mau ikut kebaktian, seringkali absen, seringkali ini itu. Itu masih kasih karunia Tuhan masih turun. Sampai suatu saat dia stop kasih karunianya dan saudara pulang ke rumah. Belum tentu ke rumah Bapa di surga. Ada haleluya? Ada amin, saudara? Kalau umurnya sudah pas, seperti salah satu mantan pekerja kita, Steve, saya sudah duga. Ketika saya melihat di Facebooknya yang sudah begitu kurus, saya langsung minta tolong. Joe, minggu lalu kan, Pierre sedang sakit, Joe sama Marvel ke sana, kita memberikan persembahan kasih, ya kan? Walaupun sudah tidak jadi pengerja kita, dari duit saya pribadi dan duit uang Joe pribadi, bukan dari gereja. Sebelumnya juga ketika dia naik tangga karena perbaikan listrik, memang dia tukang listrik terakhir patah kakinya, gara-gara itulah dia down. Saya juga memberikan yang terbaik untuk mantan pengerja saya, materi yang terbaik. Sampai akhirnya dia nggak tahan karena mungkin sudah tidak kerja segala macam. Saya masih monitor terus di Facebooknya dia. Sampai akhirnya dia menutup mata kemarin, dan saya dalam keadaan tidak enak badan, sakit. Saya minta Pak Ridwan, tapi belum ada tanggapan. Katanya lagi tidur ya. Ya udah, nggak masalah. Tapi maksudnya kalau kita melihat kasih karunia Tuhan, selagi dia masih berikan kepada kita, selagi kita hidup, ayo saudara, kita berlari-lari untuk kita mengejar. Ya, jangan lewatkan 1 menit, 1 jam, 1 hari
Kalau itu untuk Tuhan, untuk kebaikan, ayo kita kejar yuk bersama-sama. Bukan hanya saya yang mengejar-ngejar. Nanti kita nggak ketemu lagi, saudara, ya kan? Jangan sampai saya ada di dalam surga dan Bapak Ibu saudara nggak ada, atau kebalikannya. Saudara, yuk kita mengejar-ngejar. Sama seperti Kristus yang terus mengejar-ngejar sampai dia di atas kayu salib pun dia mengejar-ngejar. Yesus penuh dengan dosa, tapi kasihnya tetap kasih yang agape. Dia berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tapi dia berdosa karena dosa kita yang ditanggung. Siapapun kita yang mau mati bagi orang lain, itu nggak ada istimewanya. Ada amin, saudara? Saudara nangkep maksud saya? Kalau suatu saat di dalam dunia ini, kalau suatu saat di dalam seluruh kehidupan dunia ini berandai-andai ya, ini belum tentu terjadi. Suatu saat ada seorang yang hebat, yang luar biasa imannya, tiba-tiba rela berkorban bagi orang lain. Apakah itu setara dengan Yesus Kristus yang berkorban mati di atas kayu salib? Tidak. Kenapa? Suatu saat nih, namanya si A, tiba-tiba dia rela berkorban. Aku mau berkorban bagi semua orang, mati di atas kayu salib. Kira-kira itu istimewa nggak? Tidak. Kenapa? Beda sama Yesus. Kenapa beda sama Yesus? Yesus lahir dengan tidak berdosa, lahir tanpa persetubuhan, lahir dari rahim Maria yang kudus, lahir benar-benar tidak ada dosa dan dia menebus dosa. Kita, kalaupun kita mati untuk orang lain, kalaupun kita mati untuk orang berdosa, tapi kita tetap punya dosa awal yang beda dengan Yesus yang tidak berdosa. Nyaho, saudara, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau kita mati, kalau kita mau mati bagi orang lain, itu tidak ada istimewanya. Siapapun yang mau mati bagi orang lain, nggak ada istimewanya. Sama-sama orang berdosa. Sekalipun mungkin bulan depan atau tahun depan, kalau kita biasa pilkada, pilgub, ini bisa aja pilkadun, pilihan kepala dunia. Saudara yang terkasih, kapan janji Allah tentang keselamatan ini diberikan? Sebenarnya bukan ketika dia mati di atas kayu salib, bukan. Tetapi ketika ketika Allah Bapa di surga menjadikan manusia di Taman Eden di kitab Kejadian 3-15, itulah sebenarnya janji keselamatan yang pertama yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan, Rasul Paulus mengatakan, Allah dengan manusia sudah diperdamaikan, dan itu menjadi hal yang luar biasa. Mari kita buka ayat yang terakhir ini, 2 Korintus 15 ayat 19 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pendamaian inilah yang tidak main-main. Mendamaikan antara manusia dengan Allah. Substitusi kematian ini. Ini sebenarnya sudah terjadi waktu di PL. Dan kalau di PL itu biasanya kalau substitusi kematian oleh karena dosa, kita harus membeli burung dara. Burung dara dikorbankan. Kita membeli domba dikorbankan untuk menebus dosa kita. Yang berbuat dosa kita, yang mati binatang. Yang berbuat dosa kita, yang mati, yang digerek domba, yang digerek burung dara. Tapi sekarang tidak lagi. Yesus sudah menggantikan kita mati di atas kayu salib. Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu adalah teriakan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan bersatu dengan Allah Bapa di surga.
Dan ketika dia bersatu dengan Allah Bapa di surga, dia sudah menyerahkan, dia sudah membuat tubuhnya mati di atas kayu salib. Itu yang membuat jalur kita menjadi jalur yang langsung kepada Allah. Kalau tidak, nggak akan pernah ada keselamatan di dalam dunia ini. Karena Yesus mati di atas kayu salib, jalurnya terbuka. Kita bisa lagi berhubungan dengan Allah, kita bisa lagi didengar dengan Allah. Karena kita sebagai orang yang berdosa sudah ditebus dengan harga yang mahal. Yang terakhir saudara, Yohanes 19 ayat 28, dia katakan, aku haus. Apa ini sebenarnya? Aku haus. Kalau kita berpikir, bisakah Yesus membuat air seketika itu juga? Bisakah dia bilang, Bapak, tolong turunkan, bukan turunkan air minum seperti kita minum air aqua galon. Tuhan, tolong turunkan air minum itu langsung ke kerongkongannya dia, langsung menjadi dia tidak haus. Bisa nggak? Bisa nggak Yesus bilang begini, aku nggak mau haus, dari bulir-bulir keringatku itu masuk lagi ke dalam, dia tidak jadi haus. Tapi kenapa dia tetap berteriak, aku haus, aku haus, aku haus? Kenapa saudara? Itu adalah tentang penyangkalan diri. Kenapa penyangkalan diri? Karena ketika dia ada di atas kayu salib, dia mau supaya kita juga bisa sangkal diri. Sangkal diri kenapa? Sekalipun dia hebat, sekalipun dia Allah, sekalipun dia mampu melakukan segala sesuatu, sekalipun dia bisa melakukan, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Dia tetap meminta kepada Allah Bapa di surga. Dia memohon, aku haus. Itulah yang menjadi rema buat kita juga semua yang ada di tempat ini. Aku haus. Sekalipun saudara hebat, sekalipun saudara kaya, sekalipun saudara berpendidikan hebat, berpendidikan luar biasa, tapi tetap engkau punya banyak kelemahan, engkau punya banyak kenistaan, engkau punya banyak dosa. Jangan pernah sombong, jangan pernah hebat, jangan pernah merasa luar biasa, tapi katakan sama Tuhan, aku haus. Bayangkan saudara, dia adalah Allah yang bisa membuat air, yang dia bisa berjalan di atas air, dia bisa membuat air berhenti, dia bisa membelah laut Tiberau. Itu air atau bukan di laut Tiberau? Air. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa membuat air yang pahit menjadi manis, dia bisa membuat air menjadi anggur saudara. Dia itu hebat, dia itu luar biasa, dia bisa melakukan, dia bisa rubah keringat kita jadi kopi Starbucks. Dia Allah yang bisa melakukan segala-gala. Bahkan dia bisa membuat air menjadi kalau orang Batak punya minuman? Tuak. Ya kan? Sodorin saja sama Yesus. Nih Yesus, nih botol air semua. Ya kan, atau 1 galon aqua, rubah jadi tuak, sekejap, plek. Dia luar biasa buat air. Tapi dia saat itu dia menyangkal dirinya sendiri, tidak, aku haus, aku nggak bisa apa-apa, aku haus. Itu penyangkalan diri yang luar biasa. Dahsyat. Kita sebagai orang percaya harus meresponi ini. Sekalipun apapun, kita harus terus sangkal diri kita. Mungkin banyak tantangan, rintangan, pencobaan, tapi itu adalah kasih karunia Allah. Dan ketika kita bisa menyangkal diri kita, saya yakin dan percaya kita jadi orang-orang Kristen yang setiap hari hidupnya akan dikenan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, tepuk dulu tangan kiri kananmu. Dikenan oleh Tuhan setiap hari, dikenan oleh Tuhan setiap hari. Jadi kita berkenan sama Tuhan, sama seperti Bapa berkenan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ada haleluya. Mau nggak dikenan Tuhan? Luar biasa. Itulah keempat dan kelima perkataan Kristus, dan kita akan habisi ini semua pada minggu depan, pada hari Jumat telah selesai. Dan satu lagi, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Yesus Kristus mati karena apa? Yesus, udah saya ulang nih ya. Ini ada satu kuis yang bisa mendapatkan kuis ini minggu depan dapat hadiah. Yesus Kristus mati karena apa? Haleluya. Mati karena apa Yesus Kristus?
Ada yang banyak jawab, mati karena dosa, mati karena disalib, mati karena ini. Nah, jawaban yang tepat saya tunggu setelah ibadah hari Jumat Agung. Ada haleluya. Yesus mati karena apa? Kejepit, saraf kejepit? Bukan. Yesus Kristus mati karena disalib? Yesus mati karena dosa? Tolong ya, nanti kasih tahu. Tulis aja. Mati nih Pak, karena keselak pete. Nah, misalnya. Kemarin saya nonton orang hampir mati karena keselak pete. Saudara di sini ya. Yesus Kristus mati karena apa? Kehabisan darah, segala macam gitu kan? Anggapannya. Coba ya, jangan lupa besok ada hadiah. Serius ini ada hadiah. Terserah Bapak Ibu Saudara mau hadiahnya apapun, saya turuti. Nah, kalau bisa menjawab, coba baca Alkitab yang baik dan benar. Hari Jumat setelah ibadah Jumat Agung, saya akan tunggu ini. Kalau masih belum, saya tunggu nanti pada acara hari Paskah kita bersenang-senang dan ada satu hadiah yang luar biasa. Kalau bisa jawab, Yesus Kristus mati karena apa? Bukan karena dosa manusia. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, Kau tolong kami untuk kami belajar tentang Eloi, Eloi lama sabatani, dan kami juga belajar tentang aku haus. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh membekas di dalam hati kami, boleh kami mengerti mengapa Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabatani, dan mengapa dia berkata aku haus. Tolong kami Tuhan sebagai umat pilihan Allah yang percaya kepada Allah, kami mau terus setia kepada Tuhan. Amin.